yaitu hanya setitik nila rusak susu sebelanga, Bret. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita dengar bunyinya, Bret. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetangga nggak ada yang marah. Halo, Bret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya Habibie Greentech bersama rekan saya. Siapa? Bret, namanya Bret? Saiful. Ulang biar dengar orang. Saiful. Oh, Saiful. Namanya Saiful, Bret. Nah, jadi di bengkel ini jenggotnya memang yang paling panjang. Nah, oke, kita sampingkan dulu masalah jenggotnya. Di sini saya akan membahas tentang masalah bore up, Bret. Jadi di sini nih yang kami kerjakan ini adalah bukan membore up, tapi memperbaiki pengerjaan bore up yang sudah salah. Nah, kenapa salah? Sebenarnya kalau si pengerja sebelumnya ini mengikuti tutorial saya bagaimana membore up mesin KLX sampai 200 cc lebih yang menggunakan piston diameter besar, sehingga kita harus membesarkan diameter crankcase. Nah, di video-video saya sebelumnya saya sudah memberikan tutorialnya, tapi di kejadian mesin ini itu tidak terjadi. Karena kenapa? Ya mungkin dia belum sempat nonton video saya, Bret. Jadi dia pakai piston besar di bubutnya crankcase-nya, sehingga jalur olinya pun termakan. Nah, itulah yang menyebabkan motor ini jadinya amburadul, Bret. Amburadul. Jadi pada saat itu tengah malam saya ditelepon oleh konsumennya, "Bang, saya nonton video YouTube Abang, tapi kok motor saya nggak begitu ya," bilangnya. "Pertama hidup buar enak, bawa jalan ngejim. Padahal saya sudah habis belasan juta," dia bilang. Nah, saya sarankan untuk bawa ke tempat saya, coba saya cek deh, saya bilang kan. Kemudian setelah kita cek, ternyata permasalahannya ada pada crankcase kanannya, Bret. Nah, jalur olinya tidak sesuai dengan yang harus dilakukan. Jadi kenapa ini baru ya, Pol ya? Maka semuanya lengket, Bret. Ini sudah tidak bisa dipakai karena bagian pin pistonnya ini sudah ngejim bahasa bengkelnya, Bret, atau cat. Termasuk juga kalau sudah ini ngejim berarti pinnya, pistonnya pun sudah kita apa. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena pompa oli tidak bisa memompa oli sampai ke atas, Bret. Karena dia hanya menyemburnya di sini saja. Nah, di sini saja. Itulah yang menyebabkan kurangnya pelumas di bagian head, di bagian blok ke atas. Jadi dia hanya tumpah di sini saja, Bret. Nah, itulah tugas kami memperbaikinya tadi. Dan sekarang kita sudah siap, ya. Dan sekarang prosesnya tinggal pasang. Dan kalau saya lihat pengerjaan sebelumnya, saya lihat di sini magnetnya sudah dibubut. Saya tahu ini tujuannya apa, supaya gas-gasan awalnya ini sih lebih gahar. Tapi menurut saya yang sudah melakukan dyno antara magnet yang ringan dengan magnet yang sudah dibubut ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin ini belayar-belayarnya lebih cepat, Bret. Tapi untuk top speednya, mengejar top speednya, magnet standar jauh lebih baik. Oke. Nah, sekarang prosesnya hanya tinggal pasang. Bagi teman-teman serekan saya mekanik dimanapun berada, seperti yang pernah saya sebutkan, di sini saya tidak pernah mencari mekanik yang pandai, tapi saya selalu mencari mekanik yang mau bekerja secara prosedur. Nah, inilah yang terjadi jika mengerjakan satu proyek tidak sesuai prosedurnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi ambiar, oke?
Nah, itu aja Brad penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan ini menjadi masukan baru bagi teman-teman sesama mekanik, dan bagi masukan juga bagi konsumen yang sudah membeli paket bore up dan mencari siapa tukang pasangnya. Oke, nah di sini udah nggak ada masalah. Crankshaftnya sudah kita ganti, sekarang tinggal proses pemasangan ya Bang ya. Hari ini siap ya Bang ya? Insya Allah hari ini siap, karena prosesnya tinggal pasang saja. Oke, saya Habibie Greentech, ikuti proses pasangnya sampai nanti jadinya seperti apa. Menurut saya jadinya pasti sangat luar biasa. Oke, saya Habibie Greentech. Sebelum kita lanjut proses pemasangan dan proses sampai selesai, jangan lupa wajib di subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, sebenarnya dari sinilah awal permasalahan motor ini, Brad. Lihat tangan saya, kelihatan lubang kecil itu, Brad. Sengaja saya mainkan. Nah, dari situlah permasalahan pokoknya, Brad. Jadi kalau di posisi Pak terpasang silinder, nah itu nampak lubang kecil. Oli hanya keluar sampai di situ dan tidak naik ke atas, Brad. Nah, seharusnya lubang ini tidak ada. Sehingga apa yang terjadi, ini bahasa kami adalah kerusakan berpengaruh. Maka yang berpengaruh jadi noken asnya yang harusnya sistem pelumasan cukup menjadi miskin pelumasan. Karena kenapa? Sudah banyak terbuang lewat lubang yang seharusnya tidak ada tadi, Brad. Nah, di sini kita akan langsung melakukan action untuk perbaikannya. Yang pertama kami lakukan adalah membuat lubang yang baru untuk jalur olinya supaya tidak terlalu dekat dengan dinding liner bloknya, Brad. Mudah sekali sebenarnya kalau diikuti tutorialnya. Nah, oke. Kemudian setelah tembus, kita pastikan dengan oli bosnya lubang yang baru kita bor benar-benar tembus dan bisa dialiri oleh oli. Jangan lupa dicek, Brad, karena kalau tidak dicek kadang-kadang hanya melalui perasaan saja tidaklah cukup. Nah, cek, masukkan oli, pastikan olinya benar-benar tembus ke bawah, karena kalau mesin bekerja berputar pekerjaannya terbalik, harusnya dari bawah dia ke atas, tapi ini hanya sistem pengecekan saja. Nah, sekarang sudah mantap sekali. Oke, sekarang prosesnya apa lagi? Yaitu proses memperbaiki kesalahan yang telah ada, yaitu kami menggunakan lem epopati namanya, brand, atau orang banyak menyebutnya lem dodol. Nah, sumbat lubang yang tadi, tunggu 1 jam berikutnya. Nah, ini adalah lubang baru yang kami buat. Nah, setelah 1 jam berikutnya, lem yang kita tempel tadi akan kita rapikan kembali, Brad. Dengan menggunakan tuning. Agar semua oli yang terpompa dari bawah yang harusnya ke atas harus tetap sampai ke atas, Brad. Nah, ini tinggal harus merapikan. Kemudian setelah ini baru kita tes masukkan ke bloknya, Brad. Nah, beginilah kira-kira saat terpasang nanti, Brad, di motor. Sudah tidak ada lubang lagi di situ, Brad. Jadi kalau sudah tidak ada lubang, berarti oli yang dipompa oleh pompa oli akan naik maksimal ke silinder head dan bagian-bagian lainnya. Nah, setelah itu selesai, maka ini tinggal rakit saja, tinggal pasang saja. Nah, oke guys, sementara Saiful merakit, saya akan mereview satu barang. Ini menggunakan piston diameter 68 mm, Brad. Ceramic forget orang bilang juga. Ini menggunakan piston diameter 68. Nah, kalau sudah bore up ekstrim ini, selalu saya anjurkan, saya tidak pernah mereview dengan karburator yang lain. Saya selalu menggunakan karburator PWK KX85 original, Brad. Ini, Brad. Ini sorry kamera saya harus. Ah, ini dia. Ini adalah karburator original PWK KX85. Ya, bukan karburator yang lain, karena ini paketnya sudah paket kompetisi. Nah, dengan bantuan
Ini Brad, yang saya bilang dulu, ini adalah paket nozzle set namanya. Jadi banyak salah pengertian. Ini nozzle set berbeda dengan pilot jet dan main jet Brad. Bukan ini disebut pilot jet dan main jet, bukan. Jadi ini satu paket head nozzle sama nozzle dan satu buah jarum. Ini satu paketnya harganya 250.000 dan hanya ada di Kawasaki Greentech Brad. Dan ini memang kami riset, kami minta di produsennya untuk diciptakan untuk karburator KX85 ini Brad. Karena KX85 ini basicnya adalah karbu mesin 2 tak, yang mana sistem pengabutannya lebih kasar atau lebih basah. Jadi sehingga kalau untuk penggunaan di 4 tak tidaklah langsung pas. Anda kalau menggunakan ini saja tanpa mengganti nozzle set itu tadi, sampai keriting kepala Anda, mungkin Anda tidak akan menemukan settingan yang tepat. Mungkin enak di bawah, atasnya yang nggak enak. Enak atas, bawahnya nggak enak. Nah, itulah gunanya ini Brad. Jadi ini ganti set ke karburator ini, maka Anda sangat mudah sekali dalam menemukan settingan. Feeling Anda akan masuk. Mungkin nggak perlu mekanik-mekanik yang handal-handal banget. Jadi dalam penyetingannya sangat mudah sekali karena pengabutannya sudah halus. Nah, untuk bagian depannya ini kan sudah besar Brad. Jadi kita tidak menggunakan yang standar. Kita menggunakan karet ini Brad. Ini pas ke ujung bagian ujung karburatornya ini Brad. Tunggu ya. Sementara Bang Ipul ini kerja, saya akan menjelaskan yang satu bagian ini dulu. Jadi ini pas ke ujung ini Brad. Gini, celup gitu gini. Jadi yang standar diganti dengan yang ini Brad. Ini. Pas langsung. Oke, nah ini pas. Itulah rahasianya Brad. Setelah mengganti ini dan barang sakti ini hanya ada di Kawasaki Greentech Brad. Mungkin di luaran merek lain banyak, tapi berbeda. Sekali lagi saya bilang berbeda. Ini sangat cocok untuk dipadukan dengan karburator PWK KX85 ini Brad. Ini. Oke, saya zoom aja lah ya, biar lebih pas dan Anda paham. Bang, saya kemarin beli karbu KX85 kok nyetingnya susah. Ya iyalah, kamu beli karbunya aja, nggak beli ininya. Kalau kamu sudah beli ininya, kamu akan terkejut melihat perbedaannya Brad. Atas, bawah, tengah, semua ngisi. Kita lihat saja nanti hasilnya kalau tidak sepercaya. Oke Brad? Nah, sudah sampai mana Bang pemasangannya Bang? Oke. Kita lihat pemasangannya Bang. Nah, ini tidak harus diikuti Brad. Kalau Anda tidak punya alat kunci itu, Anda bisa menggunakan alat kunci biasa saja. Ya nggak Bang? Tapi ya di Greentech memang alat kita lengkap Brad. Standarisasi kunci-kunci kita memang sangat diperhatikan sekali karena kita di bawah pengawasan standarisasi Jepang. Oke. Untuk CDI-nya kita tetap gunakan yang ini. Oke, kita dekatkan. Ini namanya CDI hijau karena saya tidak mau terjadi sesuatu di mesin konsumen saya. Makanya selalu saya gunakan CDI limited edition yang hijau agar mesin Anda awet dan tahan lama.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bret. Nah, akhirnya pengerjaan kita selesai. Maka hari ini terlahirlah satu unit supermoto dengan mesin bore up 68 mm ekstrim. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, Bret, sebenarnya yang punya motor ini termasuk loyal sih kalau saya bilang orangnya. Sebelum dia mengantar motor kepada kami, seperti saya ceritakan tadi sebelumnya, motornya sudah bore up maksimal ekstrim. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Terjadi cat atau jam, yaitu hanya setitik nila rusak susu sebelanga, Bret. Nah, kerusakannya bukan kerusakan sih. Kalau bahasa kami, faktor utama penyebabnya adalah terjadinya bocoran pada jalur oli saat membesarkan lubang crankcase. Padahal di video saya sebelumnya sudah saya buatkan tutorial caranya yang tepat seperti apa. Tapi ternyata ya saya nggak tahu di bengkel mana dan siapa mekaniknya, tidak dilakukan cara yang sama, maka terjadi bocor sehingga oli yang dipompa oleh oli dari bawah tidak maksimal naik ke atas. Bahkan kalau lubangnya besar, bahkan tidak sampai ke atas, Bret. Maka semua mesin yang bagian atas yang disebut dengan ambiar. Nah, jadi di tangan kita alhamdulillah motor ini hari ini telah selesai. Selain motornya ganteng, performanya juga sangat luar biasa, Bret. Anda nggak percaya? Nah, tapi saya mohon maaf, di video kali ini saya tidak akan melakukan test ride karena setiap saya melakukan test ride pasti kena dolar kuning, Bret. Setiap saya melakukan test ride pasti kena dolar kuning. Ya sebenarnya salah saya juga sih, karena memang pada video-video sebelumnya adegan standing itu tidak dibenarkan ditayangkan di YouTube. Tapi jika saya sudah berada di atas motor yang powerful, nggak ada yang bisa membendung saya untuk kalem, Bret. Pasti secara otomatis gaya bawah saya juga akan beringas. Nah, itu yang membuat dolar kuning. Maka di video kali ini saya lebih memilih untuk tidak membawa test ride. Saya hanya akan mendengarkan bunyinya saja kepada kalian. Lihat motornya ganteng, Bret. Menurut saya sih ini ganteng, cukup simple, dan yang punya motor sepertinya modifikasinya keren lah menurut saya. Dan bukan itu saja, performanya yang luar biasa, itu yang paling penting, Bret. Jadi motor ini sudah selesai dan tadi kami sudah lakukan hand dryer. Tapi bagi pemirsa yang belum mendengarkan bunyinya pasti akan sangat penasaran seperti apa hari ini terlahir satu unit supermoto yang sudah di bore up maksimal atau ekstrim. Karena kalau untuk supermoto kita tidak anjurkan di atas 68 mm, Bret, kecuali buat kompetisi. Nah, itu pun harus ada settingan final gearnya, Bret. Karena kalau untuk dipakai harian, kita sering mendapatkan trek-trek lurus yang panjang, sedangkan giginya ada 5. Nah, kalau kita tetap menggunakan gear belakang yang besar atau gear depan yang kecil, maka akan terjadi overpower. Itu yang biasanya menyebabkan motor bisa cat, jam, atau ambiar. Nah, disitulah dibutuhkan settingan sebenarnya untuk menyesuaikan supaya tidak terjadi overpower. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita dengar bunyi Bret. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetangga nggak ada yang marah. Suaranya halus banget, Bret. Kenapa saya tidak takut menggebernya sampai limiter? Karena disinilah fungsi kerja yang diambil alih oleh CDI hijau, Bret, yang sudah diatur limiternya di 12.000. Jadi saya nggak akan takut ngegasnya sampai limiter. Nah, lihat, Bret, ya. Wow. Nah, jadi Bret, apapun yang kita pasang sebenarnya kalau presisi, terukur, rapih, tidak ada masalah dengan bore up berapapun.
Artinya bore up kecil pun kalau pemasangannya tidak tepat, tidak sesuai anjuran, tidak sesuai aturan, tidak sesuai ukuran, tidak presisi, tetap aja ambiar. Nah, motor ini sudah jadi dan saya tinggal menunggu si pemiliknya datang. Saya yakin pemiliknya akan sangat senang sekali. Oke, itu aja review singkat kita. Karena sudah azan asar, mari kita sama-sama sholat asar. Saya Habibi, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya Bret supaya saya terus semangat memberikan info-info seputar roda 2 otomotif Kawasaki khususnya dan apa-apa saja yang kami kerjakan ke depannya. Saya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.